Kami dari kelompok 3 ingin mencari barcode kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rafilia. Nama saya Anissa Aurelia. Nama saya Syamula Junaidi. Nama saya Rifa Firalita. Nama saya Salayu Aziza. Ayo kita cari barcode kelompok 4. Ayo, 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 ayo. Nih, oke udah yuk. Udah. Oke. Mana itu? Ini tempat pertama kita. Ayo, 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 ayo. Oke, kita udah dari tempat. Siapa yang mau scan HP aku kan? Destinasi kedua kita. Ayo, ayo. Akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup bangsaku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangla jiwanya, bangsa radanya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan ke destinasi kedua. Ini dia barcode Kak. 2, 3. 2. Mengapa kebijakan Jepang di Indonesia justru mempercepat lahirnya kesadaran nasional, padahal tujuan awalnya adalah eksploitasi Jepang? Oke, jadi pertanyaan di barcode kedua itu, mengapa kebijakan Jepang di Indonesia justru mempercepat lahirnya kesadaran nasional, padahal tujuan awalnya adalah eksploitasi Jepang? Oke, saya akan menjawab. Kebijakan Jepang justru mempercepat kesadaran nasional karena Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk berorganisasi, Berlatih kepemimpinan dan terlibat dalam pemerintahan serta militer. Hal ini membuat rakyat semakin sadar akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan, sehingga semangat nasionalisme semakin kuat meskipun tujuan awal Jepang adalah untuk eksploitasi. Oke. Lanjut. Oh, destinasi ketiganya. destinasi ketiga. Oke guys, ternyata ada kesalahan. Jadi kita ternyata barcode itu nggak di situ. Barcode itu ternyata ada di atas. Jadi kita harus cari ke atas. Yes, let's go. Oke guys, kita sekarang udah dapat barcode ketiga. Oke, jadi sekarang kita disuruh untuk tepuk pramuka dan melakukan tepuk pramuka. 1, 2, 3. Barcode ke-5. Itu adalah satu orang menjelaskan peristiwa sejarah dalam 1 menit. Jadi peristiwa sejarah Jepang di Indonesia terjadi pada masa pendudukan tahun 1942 sampai 1945. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II dan mengambil alih kekuasaan di Indonesia, Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua Asia. Namun pada kenyataannya melakukan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat melalui kerja paksa atau romusa. Nah, penyerangan hasil bumi serta pengawasan ketat terhadap kehidupan masyarakat. Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sehingga memperkuat persatuan nasional. Di sisi lain, Jepang membentuk berbagai organisasi seperti PETA, Seinenda, dan Fujinkai serta melibatkan tokoh Indonesia dalam badan-badan seperti BPU, PKI, dan PPKI. Hal ini memberi pengalaman berorganisasi dan berpolitik bagi bangsa Indonesia serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan ketika Jepang kalah dari sekutu. Udah 1 menit ya guys. Si ke Hah? scan keempat. Oh iya. Let's go. Assalamualaikum. Kita mendapatkan barcode-nya. Bisik-bisik. Pertanyaannya,
menjelaskan kontradiksi antara propaganda Jepang sebagai saudara tua dan realistis kehidupan rakyat Indonesia selama kedudukan Jepang. Kita akan jawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelaskan kontradiksi antara propaganda Jepang sebagai saudara tua dan realistis kehidupan rakyat Indonesia selama kedudukan Jepang. Propaganda Jepang sebagai saudara tua menyatakan bahwa Jepang datang untuk membebaskan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun kenyataannya rakyat justru mendapatkan penindasan. Seperti kerja paksa Romusa, perampasan hasil bumi, kelaparan, dan pembatasan kebebasan. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa Jepang bukan pembebas, melainkan penjajah yang mengeksploitasi Indonesia demi kepentingan perang. Mau jawab pertanyaan mengapa Romusa dianggap sebagai bentuk eksploitasi kolonial yang lebih kejam dibandingkan sistem tanah paksa? Jawabannya karena melibatkan eksploitasi fisik dan penderitaan yang ekstrim dengan angka kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanah paksa. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.